Salam bagi kita semuanya. Salam. Ya, dimanapun saat ini kita berada, saat malam hari ini saya akan bawa renungan khusus untuk pemuda-pemudi ya, dimanapun saat ini berada. Saya percaya setiap kita dimanapun saat ini berada, saya percaya rindu akan kebenaran firman Tuhan. Ya puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan malam hari ini khusus untuk pemuda-pemudi, kami naikkan dulu pujian, kita bernyanyi bersama-sama buat Tuhan. Kenapa? Karena indah sekali kalau kita bernyanyi buat Tuhan. Puji Tuhan ya, kita akan bernyanyi buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yuk kita sama-sama ya bernyanyi buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Baik, puji Tuhan ya, buat kita semuanya sangat penting sekali kalau kita untuk menyembah Tuhan ya. Sangat penting sekali jika kita bermazmur, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sharing firman Tuhan ya. Baik, pada saat malam hari ini, nih ada teman kita pemuda yang bisa sharing nanti bagaimana tentang pemuda, bagaimana tentang kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Ya boleh nih saudari kita memperkenalkan diri. Silakan, namanya siapa? Terima kasih. Baik, perkenalkan, Iya. nama saya Lesna Evelyn Saluhu
biasa dipanggil Felip. Saya kuliah di STT Lintas Budaya Batam. Sekarang saya sudah semester 7. Dan saya di tempat ini sebagai pelayan Tuhan dan sedang menjalani masa yang namanya praktek pengalaman lapangan atau PPL. Mungkin demikian saja perkenalan singkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, sudah kita pilih ya jauh-jauh dari Nias untuk mengenal kebenaran firman Tuhan ya. Bahkan juga feeling saudara kita, saudara yang terkasih, dia jauh-jauh datang dari Nias untuk melayani Tuhan, saudaraku. Nah, bagaimana kita dengan pemuda-pemuda pada saat ini ya? Ya, oke. Kita akan dengarkan firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah 11 ayat 9. Coba Filin bacakan. Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah pasal 11. Iya, ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Inilah firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. 10. Ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Iya, pasal 12 ayat 1 aja. Pasal 12 ayat 1, begini firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, di mana firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan temanya itu bagaimana tentang pemuda yang takut akan Tuhan. Ya, kita boleh melihat saudara yang terkasih pada zaman saat ini banyak anak-anak muda kalau ke gereja merasakan kejenuhan ya. Banyak pemuda-pemuda saat ini merasa tidak bergairah datang kepada Tuhan. Kenapa banyak saudaraku yang terkasih? Apa sebenarnya menjadi faktor? Kalau kita melihat saudaraku saat ini di Korea, banyak pemuda-pemudi saudaraku yang terkasih, dulu banyak jiwa-jiwa pemuda-pemuda di Korea dimenangkan. Tetapi hampir setengah daripada itu saudaraku, sekarang ini pemuda-pemudinya bahkan tidak beribadah lagi. Kenapa hal itu yang menyebabkan saudaraku ya? Banyak faktor yang menyebabkan. Nah, ini yang mau kita bahas pada saat malam hari ini, di mana Pengkhotbah 12 dikatakan, bersukarilah hai pemuda dalam kemudamu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandang matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal inilah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah aku penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang mendekatkan tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi puji Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kita sebagai kita pemuda-pemudi agar kita mengingat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku ya. Banyak pemuda-pemudi yang terlibat pada saat ini dengan pergaulan bebas. Banyak pemuda-pemuda pada saat ini rusak karena mensos, bahkan tidak jarang bisa dikatakan karena dari mensos banyak anak-anak Tuhan juga lari dari rumah ya, bisa dikatakan terpengaruh begitu ya. Segampang yang belum dikenal dari Facebook ini, orangnya belum dikenal, tetapi baru dikenal 1 hari sudah lari dari rumah ya, lari dengan orang tersebut yang dikenal dari Facebook, dari medsos, dari Instagram. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ini yang menjadi suatu beban sebenarnya sebagai kita anak-anak Tuhan dan juga gereja. Nah, di sini peranan gereja sangat penting sekali. Bagaimana pemuda-pemuda dalam setiap gereja supaya tidak terhilang ya. Artinya bagaimana supaya pemuda-pemuda ya respon kepada firman Allah. Beda loh sekarang yang bisa dikatakan pemuda zaman dahulu dengan pemuda-pemuda yang sekarang. Mungkin kalau pemuda zaman dulu, mungkin kalau orang tuanya marah, matanya mungkin melotot, hanya melotot saja gitu ya.
ketika malam minggu tidak boleh keluar rumah. Mungkin pemuda-pemuda tersebut, anak-anak zaman dulu pasti merasakan ketakutan, ya, tidak mau keluar, orang tua saya marah. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang sangat luar biasa sekali, ya. Bahkan bisa dikatakan anak-anak, ya, pemuda-pemuda remaja, ya, banyak yang sekarang ini meninggalkan ibadah yang namanya pemuda. Kalau zaman dulu, ya, saya sebagai pemuda dulu, bahkan homesel saya rajin dulu diajak orang tua, ya, bersama-sama pemuda-pemuda yang lain, naik motor rame-rame bergaul dengan pemuda-pemuda satu gereja yang lain. Nah, banyak anak-anak Tuhan pada saat ini sudah tidak ada lagi di dalam hal seperti itu. Yang dia lakukan adalah yaitu bekerja, bekerja, bekerja. Terlebih di Batam, ya, banyak orang yang bekerja OT, kalau udah pulang merasa capek, dan ketika mereka merasa capek hanya karena mencari uang, ya, mencari kehidupan yang sia-sia, ya, saya mengatakan bahwa bekerja itu perlu, ya. Kalau kita tidak bekerja juga kita tidak makan, gitu, ya. Tetapi jangan salah, ada satu PT juga yang setiap hari Minggu mereka harus masuk, bahkan setiap hari, bahkan setiap minggu tidak ada libur, bahkan mereka mengadakan suatu libur itu di hari yang biasa. Nah, ini suatu tantangan bagi anak-anak Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan ini mau, gitu, ya, mau, dan bahkan tidak ibadah, rela, gitu, ya. Nah, saya mau katakan kalau kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, ya, pasti kita akan menolak itu, dan kita akan berdoa dan bergumul mencari di mana pekerjaan yang tidak akan mengganggu ibadah kita, ya. Banyak anak Tuhan sekarang ada menara doa, ada doa tidak diikuti, ada homesel tidak diikuti, ada ibadah pemuda tidak diikuti, ada ibadah hari Minggu tidak diikuti. Nah, bagaimana mengalami suatu kemenangan di dalam kehidupannya? Bagaimana akan mengalami suatu mujizat di dalam kehidupannya kalau orang tersebut tidak mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Nah, bagaimana mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Karena ibadah saja tidak ada, ya. Saya mau katakan, ketika Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, kita akan merasakan yang namanya kegersangan, ya. Banyak kita melihat, kita tidak jauh-jauh, ya, banyak artis-artis, pemuda-pemudi, ya, banyak uang, ketenaran, ya, yang mereka miliki. Tetapi mengapa pemuda-pemuda tersebut mengalami kegersangan, ya? Mengapa mereka mengalami sesuatu, ada yang kurang di dalam diri mereka? Karena apa? Karena tidak ada Yesus di dalam diri mereka. Nah, firman Tuhan mengatakan hari ini, pemuda-pemuda, ingatlah di masa mudamu. Pemuda-pemuda, ingatlah di masa penciptaanmu, yaitu Tuhan, ya. Allah sendiri yang menciptakan kita. Kita ingat dari mana kita asal mulanya, kita mengingat, ya. Kita ada saat ini adalah semua karena pertolongan Tuhan. Nah, saya mau katakan bagaimana pemuda-pemuda kenapa bisa terlibat dengan narkoba, ya. Bisa dikatakan karena pergaulan. Bisa dikatakan faktor dari keluarga, dari orang tua. Kenapa bisa terjadi hal ini dari orang tua? Karena orang tua, saya mau katakan, broken home, ya, bercerai. Orang tua juga tidak takut akan Tuhan. Ketika orang tua tidak bertanggung jawab, tidak takut akan Tuhan, maka korbannya adalah anak. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika anak menjadi korban, dia akan mencari suatu kesenangan di luar dunia. Makanya orang tua juga perlu dibenahi menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika suami istri takut akan Tuhan, maka dia akan memimpin anaknya kepada jalan yang benar. Sehingga anak tersebut akan memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Ketika ada tantangan, ketika zaman semakin maju, ya, ketika orang tua memberikan suatu dasar yang kuat, yaitu firman Allah, dasar kekristenan yang kuat bagi anak tersebut, maka apapun tantangan di zaman-zaman global yang sekarang ini yang semakin canggih, maka anak tersebut tidak akan terpengaruh. Karena apa? Karena didasari firman Allah. Karena apa? Karena orang tua juga menjadi contoh berkat bagi anaknya. Nah, kalau orang tua berantem setiap hari di rumah, ya, bertengkar, ya, tidak bahagia. Kalau istri juga tidak memperhatikan perkembangan anak, suami juga tidak bertanggung jawab, maka adalah korban menjadi anak. Dan anak itu tersebut tidak akan merasakan kenyamanan di rumah. Mereka akan mencari suatu kesenangan di luar rumah. Dan hanya bertemu dengan teman-temannya,
Ketika itu temannya akan mempengaruhi dia. Ketika dipengaruhi, maka masa mudanya akan hancur. Nah, ada anak-anak yang mudah terpengaruh. Kenapa anak muda terpengaruh padahal orang tuanya cinta akan Tuhan? Nah, di situ kita akan bahas. Nah, hal itu bisa diakibatkan karena apa? Karena anaknya tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Jadi sangat penting sekali orang-orang tua kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Arahkan anak-anakmu untuk sekolah minggu. Arahkan anak-anakmu untuk remaja pemuda. Arahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena peranan orang tua dan peranan gereja sangat penting sekali untuk pemuda-pemudi. Karena saya mau katakan bahwa tiang-tiang gereja adalah pemuda-pemudi. Nah, itu adalah generasi penerus bangsa. Generasi gereja, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda mereka adalah generasi. Nah, generasi ini harus penting sekali untuk dibimbing, diarahkan menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak yang berbobot, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, banyak saudaraku yang terkasih, di sini saya mau katakan bahwa gereja berperan penting untuk perkembangan iman, ya. Jadi gereja berperan penting untuk perkembangan iman pemuda, ya. Di sini saya mau katakan gereja, ya, banyak saat ini karena banyaknya jemaat tidak bisa menjangkau pemuda-pemuda tersebut, ya. Jadi di sini sangat penting sekali bahwa gereja harus mengadakan komunitas yang baik untuk pemuda remaja, sehingga bagaimana pemuda itu merasakan nyaman di gereja. Bagaimana untuk menjangkau pemuda-pemuda, ya, dan pemuda-pemuda juga saudaraku yang terkasih saat ini banyak yang saya mau katakan lebih enak pergi ke pantai daripada ke gereja. Karena apa? Ya, karena apa? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena tidak ada dasar takut akan Tuhan. Jadi saya mau katakan pemuda-pemuda harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, maka masa depanmu akan menjadi masa depan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, gereja pada umumnya kita tahu banyak orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan, ya, walaupun saya katakan tadi bahwa gereja adalah sangat berperan penting sekali bagi pemuda-pemuda remaja, tetapi saya mau katakan banyak juga pemuda-pemuda, bahkan remaja, bahkan umat Tuhan yang datang ke gereja itu belum tentu percaya kepada Tuhan. Banyak yang ikut-ikutan, ya, banyak yang datang saja, datang ketika ibadah, datang setelah pulang begitu saja, tidak ada perubahan, ya. Jadi ada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, datang beribadah, sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Ada yang datang ke gereja tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, hanya bermain-bermain saja. Nah, kenapa hal itu boleh terjadi? Nah, di sini peranan gereja, peranan seorang gembala, ya, harus memperhatikan kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa anak itu rohnya mengambang-ngambang dan tidak fokus kepada firman Allah. Berarti ada sesuatu pemberisan yang harus dilakukan. Dan orang tua juga harus bertindak di dalam hal ini. Kenapa anak tersebut tidak fokus kepada firman Allah? Jadi orang tua juga harus introspeksi diri. Kenapa anaknya tidak respon kepada Tuhan? Kenapa tidak respon kepada hal-hal rohani? Jadi orang tua harus berperan banyak, yaitu mendoakan anak itu dan membawa kepada Tuhan. Antara gereja dengan gembala dengan jemaat harus bersatu hati untuk memenangkan anak tersebut, sehingga anak ini memiliki dasar takut akan Tuhan, sehingga anak ini boleh dimenangkan. Nah, banyak anak Tuhan mengalami kegerasangan, rohnya mengembang-ngembang. Kenapa? Saya pernah menemukan itu banyak, ya, banyak pemuda-pemuda ketika saya doakan, ketika saya layani, ketika pemuda rohnya mengembang gitu, ya. Tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya bercabang, tidak mendengarkan firman Allah gitu, ya. Bercabang-cabang pikirannya, rohnya mengambang gitu. Tetapi setelah saya selidiki saudaraku, anak ini adalah anak yang terbuang gitu. Walaupun anaknya sudah tidak ada sekarang lagi di sini saudaraku, tapi anak rohani saya, dia anak yang terbuang. Hanya terungkap saudaraku setelah saya adakan pemberasan bagi anak ini saudaraku. Nah, orang yang demikian saudaraku harus diselamatkan, harus dibimbing. Jadi saya mau katakan
Orang yang ke gereja itu belum tentu orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi di sini peranan kita harus melihat, ya, kita harus melihat di mana dan sampai di mana letak keimanan seseorang ketika datang beribadah di gereja. Jadi sangat penting sekali peranan orang tua dan juga peranan gereja. Selanjutnya, banyak orang ke gereja ambisi popularitas saja. Nah, pemuda-pemuda banyak yang ingin melayani Tuhan, gitu ya, banyak. Tapi kenapa banyak yang sudah melayani ini jatuh, gitu ya? Saya sangat prihatin, banyak sekali anak-anak Tuhan demikian. Sudah melayani guru sekolah minggu bisa murtad, ya. Sudah melayani WL bisa murtad. Bahkan sudah memenangkan jiwa juga pemuda ini bisa murtad dan jauh daripada Tuhan. Tidak mengerti, ya, begitu. Ada anak Tuhan bisa salah memilih jodoh. Ketika dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak mencari pasangan yang sepadan. Yang dicarinya adalah pemabuk, penjudi. Ketika dia menikah, maka dia mengatakan apa? Saya menyesal. Berapa anak-anak pemuda saya layani, ketika saya arahkan tidak mau mendengarkan. Ketika berkeluarga, saya ditelepon kembali. Saya katakan, itu adalah pilihanmu. Setelah engkau sudah memilih, lanjutkan kehidupanmu. Artinya saudaraku, ketika engkau sudah mengambil keputusan itu, tanggung jawab keputusanmu. Karena apa? Karena saya seorang ibu gembala, sudah mengarahkan, sudah memberitahukan. Jangan, bukan itu. Tetapi ketika dia melangkah, oke, kalau itu pilihanmu. Tetapi jangan menyesal kemudian hari. Ketika itu setelah berbulan-bulan, menelepon dengan menangis, baru menikah sudah ditampari, sudah dipukuli, saudaraku yang terkasih, tidak ada kebahagiaan. Saya mau katakan waktu itu adalah pilihanmu, tanggung jawab, saya katakan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bahwa banyak pemuda-pemudi sudah melayani Tuhan, ya, sudah melayani Tuhan, tapi bisa gagal, ya. Bahkan saya katakan gagal juga di dalam pernikahan, karena tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan carilah yang sepadan, tetapi tidak cari yang tidak sepadan. Ya, tapi ada pemuda ketika dia mendapatkan seseorang yang tidak sepadan dalam dirinya, artinya dikatakan dia mencari seorang pemabuk, tapi dia bisa memenangkan. Ada, ya. Tetapi kita harus melihat kualitas iman kita. Apakah kita juga bisa? Jangan kita mau memenangkan orang lain padahal diri kita belum bisa kita menangkan. Bagaimana kita memenangkan orang lain? Sehingga padahal diri kita sendiri tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah melayani Tuhan. Bahkan yang melayani Tuhan pun, ya, masih tidak stabil kerohaniannya. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan melayani hanya show, pertunjukan, gitu ya. Tidak dialami sebenarnya bagaimana melayani itu tidak menyatu di dalam dirinya. Banyak orang ingin tampil saja, ya, tetapi dia tidak mengerti apa arti pelayanan ini, apa artinya pengabdian kepada Tuhan. Makanya banyak orang melayani itu hanya mencari ambisi saja, gitu ya. Oh, saya mau diangkat menjadi ketua pemuda saja, kalau nggak diangkat ngambek, gitu ya. Saya mau menjadi pemimpin pujian KKR supaya wah. Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak melihat wajah, tidak melihat suara yang cantik, tetapi Tuhan melihat urapan yang ada di dalam diri kita. Kenapa bisa ada urapan? Karena ada persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, ada roh takut akan Tuhan. Ya, tidak karena cantik suaranya, tidak harus seperti Noah, ya, tidak harus bagaimana gayanya, tidak. Itu bukan Tuhan cari. Tetapi yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa banyak pemuda-pemuda gagal ketika sudah melayani Tuhan? Salah memilih pasangan. Karena tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Saya mau katakan pemuda-pemuda, jangan takut mengenai hal jodoh. Jodoh di tangan Tuhan. Lakukan bagian melayani Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak usah laki-laki dikejar. Saya selalu mengatakan kepada pemuda-pemudi, tidak usah laki-laki dikejar. Ketika saudara berdoa, Tuhan hantarkan sendiri tanpa dikejar. Jadi saudaraku, pemuda-pemuda, jaga kualitasmu sebagai pemuda yang takut akan Tuhan. Jadi selanjutnya firman Tuhan, banyak orang Kristen yang menjadikan gereja sebagai fungsi gedung saja. Banyak orang datang pemuda-pemuda sebagai hanya bisa dikatakan rutinitas saja, hanya ibadah ya seperti biasa hari Minggu datang,
pulang-pulang, tidak membawa suatu kesan perubahan di dalam dirinya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak respon dengan firman Allah. Kenapa tidak respon dengan firman Allah? Karena ada benih pemberontakan di dalam dirinya. Kenapa ada benih pemberontakan di dalam pemuda tersebut? Ya, perlu didoakan gembala, perlu dilepaskan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada sesuatu di dalam keluarga yang perlu dibereskan. Selanjutnya, gereja adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi gereja itu pemuda-pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, pemuda-pemudi. Ketika menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang akan kita rasakan dalam diri kita, yaitu pembaharuan. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, yang tadinya datang dari rumah merasakan galau, kegersangan, ketika ada kuasa Tuhan mengalir di dalam diri kita, maka roh kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, usahakan berjumpa dengan Tuhan. Ya, usahakan yang lebih utama adalah berjumpa dengan Tuhan, bukan motivasi yang lain. Selanjutnya, gimana kita sebagai pemuda Kristen, bukan hanya Kristen KTP, tetapi harus menunjukkan diri kita sebagai pemuda Kristen yang takut akan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda, wah seperti itu. Ya, banyak anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda yang KTP, saya katakan Kristen tanpa pertobatan, saudaraku ya. Banyak saudaraku ya. Banyak saya mau katakan, Kristen tomat, baru bertobat kambuh lagi saudaraku ya. Banyak. Jadi pemuda-pemuda harus memiliki kualitas, harus memiliki komitmen di dalam Tuhan Yesus. Harus mengiring Tuhan Yesus yang benar-benar. Tidak suam-suam kuku. 1 bulan semangat melayani Tuhan, 2 bulan absen. Saudaraku, banyak pemuda-pemuda demikian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak meresponi panggilan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Nah, pemuda harus berapi-api dan semangat melayani Tuhan. Banyak sekarang pemuda-pemuda lebih semangat orang tua datang kepada Tuhan. Ya, harus didorong orang tuanya. Aturannya sebaliknya. Pemuda-pemuda harus lebih semangat melayani Tuhan, berkorban-korban rohnya, bawa motor, mana jiwa yang untuk dibawa kepada Tuhan, mana anak-anak sekolah minggu untuk dilayani Tuhan, yang sudah bekerja, yang sudah melayani Tuhan, ya, memperhatikan bagaimana gereja. Ini hari Minggu saya harus melayani Tuhan. Saya nggak bisa melayani Tuhan, tapi saya ingin memberikan berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Saya memberikan sebagian daripada gaji saya. Wah, apa yang kurang di gereja saya mau memberkati. Ketika saya mau gajian, saya mau memberkati bagi umat Tuhan. Saya mau belikan aqua gelas. Ada rasa antusias di dalam dirinya. Banyak anak-anak pemuda melupakan Tuhan. Ketika gajian makan bakso, ya. Ketika gajian beli baju, ketika gajian yaitu traktir teman-teman, tapi lupa untuk mentraktir teman seiman, lupa untuk memberikan kepada Tuhan perpuluhan, lupa memberikan kepada Tuhan ucapan syukur, tidak mau memberkati anak-anak sekolah minggu. Nah, saya mau katakan saudaraku terkasih, di masa muda kita berikan juga ya hati kita, jiwa kita, tubuh kita melayani Tuhan. Banyak hal, baik materi, jasmani, kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita layani Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang membutuhkan, kita layani. Pemuda-pemuda, ada orang tua ya yang tidak ada motornya, dijemput. Ya, saudaraku harus bergairah. Menjadi pemuda-pemuda yang berapi-api. Harus pemuda-pemuda yang bergairah di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengalami hal yang demikian, maka roh kita akan menyatu dengan Tuhan. Saya mau katakan, 3 bulan ibadah rohnya menyala-nyala, 1 tahun tidak ibadah. Bagaimana perkembangannya? 0 di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya saya mau katakan bahwa ada seorang nabi muda yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yaitu Nabi Yeremia. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan yang masih muda, saudaraku ya. Kenapa dia dipakai Tuhan masih muda, saudaraku, sudah melayani Tuhan? Yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah orang yang termasuk bisa dikatakan yang cengeng. Sedikit-sedikit dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, tolong saya, saudaraku. Tapi dia bisa melayani orang tua. Dia bisa melayani orang lain. Padahal dia muda dan dia dipakai Tuhan. Karena apa? Karena dia kerendahan hati. Karena apa? Karena motivasinya benar di dalam Tuhan. Karena apa? Rohnya tetap menyala-nyala menjaga persekutuannya di hadapan Tuhan.
dia mengatakan, Tuhan, aku masih muda, aku tidak bisa berkata apa-apa. Saudaraku yang terkasih, tapi Tuhan memperkatakan saudaraku kepada Nabi Yeremia, aku akan menaruhkan kepada mulutmu yaitu kuasa yang daripada Tuhan, sehingga engkau bisa berkata-kata. Ketika itu dia masih muda, dan Tuhan urapi mulutnya, dan dia bisa berkata kepada orang lain, dan Tuhan pakai dia masih muda untuk melayani Tuhan. Kita masih muda, Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat kita mau muda mau tua untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat ukuran usia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tetapi sebagai kita orang-orang muda, mari antusias melayani anak-anak, melayani anak-anak pemuda, melayani orang tua. Kita harus giat di dalam Tuhan sehingga roh kita menyatu di dalam Tuhan. Ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, ketika ada masalah, ketika kita diperhadapkan di tengah-tengah serigala, ketika kita diperhadapkan dengan pergaulan-pergaulan di luar, ketika dasar pemuda-pemuda sudah kuat, apapun itu tantangannya, kita akan mengatakan tidak untuk hal itu. Ketika teman-teman kita nongkrong gitu ya, ayo tak usah kamu ibadah, kita ke diskotik saja lebih enak. Ayo kita lebih baik main seperti ini. Engkau akan mengatakan tidak. Karena apa? Karena rohmu sudah menyatu dengan Tuhan. Karena dasarmu sudah didasari dengan firman Tuhan yang kuat. Bagaimana supaya hal itu bisa terjadi? Jaga iman dan jaga persekutuanmu di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari Nabi Yeremia. Nah, pemuda yang melayani seringkali saudaraku didorong oleh kesenangan diri sendiri. Nah, pemuda melayani Tuhan seringkali didasari dengan keinginan diri sendiri. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Jika tidak ada yang menyenangkan mereka, mereka tidak mau terlibat. Banyak pemuda-pemudi, wow, harus melayani, harus ada bandnya, wow, harus seperti ini gayanya. Bahkan ada pemuda-pemuda mengatakan kepada saya seperti ini, Bu, bagaimana kalau kita ubah di gereja ini, lampu di gereja kita seperti di diskotik klub-klub seperti itu, saudaraku. Berbau duniawi, saudaraku. Ya. Pemuda-pemuda kalau tidak diinginkan, kalau tidak kita mengikuti keinginannya, mereka akan merasakan kejenuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Karena banyak orang tidak suka dengan hal kerohanian. Ya, tidak suka, maunya berbaur dunia. Coba kita adakan berbaur dunia di gereja. Apalagi di gereja-gereja tradisi, maaf kata, saya bukan memvonis atau menghakimi gereja tradisi. Gereja tradisi kalau Natal di kampung saya, saudaraku, saya ingat itu. Saya ingat, bahkan saya pun bisa dikatakan untuk pemuda itu ikut juga menari, saudaraku ya. Waktu Natal itu, saudaraku, apalagi orang Batak ya, udah Natal menceritakan kebaikan Tuhan. Ya saya ingat lagu itu, 5 menit lagi, aha, 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 lagunya itu. Lagu dunia, saudaraku, aku tunggu kamu 50 menit lagi. Itu lagu dangdut, saudaraku. Dan dinyanyikan, saudaraku, di gereja, saudaraku. Padahal sudah selesai berkhotbah, yang dinyanyikan adalah lagu disco. Lagu diskonya, saudaraku, lagu dunia. Kalau ada mungkin saudaraku yang masih ingat, 5 menit lagi, aha, aha. Dan saya ikut menari pada saat itu, saudaraku ya. Nah, banyak saudaraku. Dan itu, kalau kita mengadakan sesuatu hal yang berbau dunia, maka pemuda-pemuda itu akan merasa senang. Dan mereka kalau kita ikuti, kepingin mereka maunya keinginan diri mereka sendiri. Tetapi sebagai kita anak Tuhan, sebagai kita orang tua, sebagai kita gembala, kita harus bisa memperkatakan tidak bagi mereka, sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal yang rohani, sehingga roh mereka bisa mengerti bahwa itu adalah salah. Begitu, saudaraku ya. Jadi pada saat malam hari ini, saya mau katakan kepada kita bagaimana supaya gereja ya banyak yang tunduk kepada hal yang ini, saudaraku ya. Bahwa gereja, maksud saya begini, bagaimana saudaraku supaya gereja-gereja dimanapun saat ini berada tidak tunduk, saudaraku, kepada arah-arahan pemuda. Bahkan banyak, saudaraku, bahkan saya sering sekali pemuda-pemuda yang saya temukan sering, saudaraku, mengatur saya demikian, Bu, kita buat seperti ini, Bu, yang berbau dunia. Tapi saya berani mengatakan itu salah, gitu ya. Jadi kita sebagai gembala atau pendeta, sebagai gereja atau pelayan Tuhan, ketika itu berbau hal yang tidak baik, kita harus bisa memperkatakan kepada pemuda remaja bahwa itu adalah salah, saudaraku. Ya, kita jangan mengikuti seperti bagaimana supaya kelihatan, wah,
Kalau kita mengikuti itu, ketika pemuda itu masuk di dalam bisa dikatakan hal yang sulit, suatu saat nanti mereka tidak akan mampu untuk melewatinya. Karena apa? Karena kita ikuti mereka, keinginan mereka, hal-hal yang enak gitu ya. Jadi mereka tidak bisa terbiasa dengan memikul salib gitu ya. Saya mau katakan, tanpa musik pun bisa orang mengalami urapan Tuhan. Saya mau katakan, tanpa band pun orang bisa mengalami urapan Tuhan. Karena apa? Karena ada doa di dalamnya. Yang terpenting adalah doa dan persekutuan dijaga oleh pemuda. Ketika ada doa, maka roh api yang daripada Tuhan akan menyala-nyala. Kalaupun lengkap semuanya, band apa, bagi pemuda-pemudi, tapi kalau tidak dibarengi dengan doa, tidak ada urapan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pemuda-pemudi, jangan takut dengan masalah jodoh, Tuhan akan sediakan. Jadilah pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Ya, kenapa saudara mengalami kegerasan ketika saudara di gereja? Kurang persekutuan dengan Tuhan, kurang berdoa, kurang datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersekutu di hadapan Tuhan. Ubah cara pandangan kita di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana saya yang bekerja, hari-hari bekerja, bayar harga di hadapan Tuhan. Ketika engkau bayar harga di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau menganggur. Ya, banyaknya Tuhan hari Minggu pun masuk, setiap hari tidak ada. Di PT, di dalam PT itu terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya tua di PT dan tidak dapat apa-apa. Tidak dapat jodoh, tidak dapat Tuhan. Apa artinya? Jadi kita harus bisa mengatur waktu yang terbaik. Selagi kita muda, selagi kita saat ini kuat, kita harus menyempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada seorang jendela saya layani, apa dikatakan kepada saya? Dia sudah tua, umur 72 tahun, baru melayani Tuhan ke pedalaman. Apa yang dikatakan? Seandainya saya masih muda, saya akan melayani Tuhan lebih giat lagi. Padahal saya sudah umur 72 tahun. Saya menyesal, katanya. Jangan sampai Anda menyesal sebagai pemuda-pemuda. Selagi ada waktu, persiapkan diri saudara untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, ini kita akan sharing saudaraku bersama Felin. Ini Felin saudaraku yang terkasih ya. Saya katakan dia jauh-jauh dari Nias hanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Di sekolah Alkitab dia dibimbing saudaraku yang terkasih, meninggalkan orang tuanya. Kalau dia meninggalkan orang tuanya datang ke Batam jauh-jauh saudaraku, termasuk namanya itu bayar harga. Dibentuk di asrama menjadi hamba Tuhan. Nah, kita akan berikan pertanyaan nanti, dan saudara mungkin nanti yang mau juga bisa konseling, bisa saya di inbox seperti biasa ya. Tapi malam hari ini kita akan sharing ya, bagaimana tentang pemuda yang takut akan Tuhan. Baik, oke saudara kita Pelin ya. Ibu mau bertanya nih. Yang pertama nih, teman-teman kita pemuda yang live nih, yang lainnya ya. Ada beberapa yang juga yang live nih ya. Supaya mereka bagaimana mengerti tentang mengikut Tuhan di dalam masa muda mereka. Pertanyaan yang pertama, sebagai pemuda apa tujuanmu di dalam ibadah? Nah, seringkali anak-anak Tuhan yang saya katakan tadi nggak tahu, nggak mengerti tujuannya ibadah. Makanya saya katakan di dalam gereja itu ada orang percaya tidak percaya. Makanya ketika pendeta berkhotbah dia tidak mengerti. Yang lebih parahnya lagi dia mengatakan, sok pintar lah kamu, gitu ngomongnya ya. Banyak hal ya. Jadi saya mau katakan dulu kepada Felin ya, mungkin Felin bisa menjawab. Sebagai pemuda apa tujuanmu ibadah? Silakan Felin, bisa mungkin disaringkan kepada saudara kita yang lain gimana? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya. Tujuan dari saya beribadah ya. Saya sebagai pemuda, tujuan saya beribadah kepada Tuhan. Terlebih dahulu perlu dulu kita ketahui bahwa ibadah ini sangat penting ya bagi kita orang-orang Kristen. Dan bahkan kita tahu pun bahwa di seluruh bangsa ini, di seluruh dunia ini, setiap orang memiliki ibadah masing-masing. Dan hal itu karena memang ibadah itu adalah sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tujuan kita beribadah kepada Tuhan ini salah satunya adalah kita bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan hal itu bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan akan hal berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita.
saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita atau saya sebagai pemuda, saya beribadah kepada Tuhan ini adalah untuk menyerahkan seluruhnya kehidupan saya kepada Tuhan, bahwa saya itu tidak bisa tanpa Tuhan, bahwa hanya saya ada di saat ini hanya semua karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Jadi untuk itu perlu sekali saya untuk beribadah kepada Tuhan. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa tujuan beribadah ini, saudaraku, yaitu pertama untuk bersekutu dengan Tuhan atau mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beribadah ini adalah salah satu cara kita untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu beribadah kepada Tuhan. Kita saat itu kita diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Apapun itu, baik kita bersyukur kepada Tuhan, atau memiliki suatu kerinduan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan pada saat kita beribadah, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, atau bisa dikatakan kita mencari Tuhan. Kita beribadah supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian tujuan kita dari beribadah ini kedua ialah memuji dan memuliakan Tuhan. Sudah pasti saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan, itu dikatakan saudaraku kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan adalah Allah Bapa kita yang baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa Dia layak untuk ditinggikan. Jadi untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal beribadah ini kita jangan hanya semena-mena datang. Kita harus benar-benar memiliki hati yang rindu kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya di atas kerajaan surga. Dan kemudian saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tujuan dari beribadah ini ialah kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah pasti saudara-saudaraku yang terkasih, inti dari kita beribadah ialah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, bukan hanya kita sekedar pendengar setia, melainkan saudara-saudaraku yang terkasih, kita mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Apa yang bisa memberkati kehidupan kita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita bisa sharing kepada teman-teman yang lain yang masih belum sempat beribadah pada saat itu, atau tidak memiliki kesempatan, atau memiliki kesibukan yang lain yang tidak bisa beribadah pada saat itu. Dan terakhir saudara-saudaraku, atau yang keempat, bisa katakan tujuan kita dari beribadah ini itu latihan untuk mengaplikasikan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Seperti yang saya katakan tadi, saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan atau beribadah kepada Tuhan bukan sekedar rutinitas saja, bukan hanya sekedar kita mendengarkan apa yang diperkatakan oleh pendeta atau hamba Tuhan, kita dengar dan sampai di situ saja, kita tidak mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, untuk jadi saya katakan pada saat ini bahwa tujuan dari beribadah ini juga yaitu untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Contoh hal kecil saja dari keluarga kita, bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inti dari kesimpulan yang saya katakan, inti dari kita beribadah yaitu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang telah diberikan kepada kita, buat kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, kita beribadah kepada Tuhan bukan memberikan sesuatu apa yang menjadi kebanggaan kita, melainkan saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Mungkin demikian saja.
jadi puji Tuhan saudaraku ya, tadi sudah dijelaskan, tetapi saya mau katakan intinya adalah bahwa tujuan ibadah dari pemuda datang kepada Tuhan. Saudara harus ingat, itu adalah bukti kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan ibadah. Kita bersyukur atas hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kita, bersyukur dengan napas yang Tuhan berikan bagi kita, bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan tindakan kita, dengan kita dapat apa yang kita miliki yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu bersyukur dengan cara apa? Yaitu ibadah kepada Tuhan. Ya, selanjutnya nih ya, kita akan tanyakan film ini, saudara-saudara nanti bisa mendengarkan kembali bagaimana hidup sebagai pemuda yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana ya hidup sebagai pemuda yang takut akan Tuhan? Ya, ayo silakan filmnya. Oke, baik. Kita sebagai pemuda ya sekarang, pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Iya, bagaimana cara hidupnya? Cara hidup Ya. yang umumnya saja yang saya perhatikan dalam kehidupan saya sendiri juga, yang pemuda yang sudah takut akan Tuhan atau sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dia hidup di dalam Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Contohnya saja dalam hal kecil, misalnya sebelum saya melakukan apapun atau rencana-rencana ke depan, sebelumnya terlebih dahulu saya bertanya kepada Tuhan. Bagaimana cara saya bertanya kepada Tuhan itu? Yaitu melalui doa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa saya katakan pada saat ini bahwa pemuda yang takut akan Tuhan, yaitu pertama dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, artinya terlebih dahulu dia meminta petunjuk Tuhan dalam kehidupannya melalui doa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya katakan bahwa pemuda yang takut akan Tuhan ini yaitu pemuda yang suka berdoa, pemuda yang suka bersekutu dan mencari Tuhan dalam kehidupannya. Apapun yang ia kerjakan, terlebih dahulu ia bertanya kepada Tuhan, ia mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang ia rencanakan, karena ia percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban dalam setiap kehidupannya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pemuda juga yang takut akan Tuhan ini adalah memiliki roh yang sehat. Maksudnya ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia bisa dikatakan namanya dia pulih dari dosa, atau jiwa atau tubuhnya, pikirannya, hati nuraninya, mata pendengarannya, mulutnya atau perbuatannya menjadi benar. Apa yang diperbuatnya, apa yang dipikirkannya, dan apapun tindakan-tindakannya itu selalu benar. Ia mampu menjadi teladan bagi banyak orang, ia mampu berbuat baik, mengasihi sesama. Amin. Dan bahkan saudaraku yang terkasih, seperti dikatakan firman Tuhan, kasih dia walaupun ada musuhnya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan ia mengampuni, bahkan mendoakan orang yang berlaku tidak adil kepadanya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan pemuda yang sudah takut akan Tuhan ini, yaitu saudaraku, semasa hidupnya atau semasa pada saat mudanya, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Ketika ada kesempatan, dia beribadah kepada Tuhan. Ketika ada waktu, dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Artinya dia membuat hidupnya berarti di mata Tuhan. Dia menjadi terang, menjadi garam dan berkat bagi banyak orang. Artinya saudaraku, hidupnya mencerminkan karakter Kristus. Amin. Dalam setiap ada pembaruannya. Ya, ada pembaruan. Iya, ada pembaruan. Jadi saudaraku, intinya tadi yang disampaikan oleh saudara kita Ferin, tadi dikatakan bahwa bagaimana ini sebagai pemuda yang takut akan Tuhan adalah ciri-cirinya, saudaraku. Yang pertama adalah setiap apapun langkah di dalam kehidupan dia harus mau berdoa datang kepada Tuhan. Yang kedua, ada pembaruan sebagai pemuda-pemudi. Jadi nggak
sama lagi, yang kayak macam dulu lagi bagaimana kehidupannya. Jadi ada pembaruan di dalam dirinya gitu ya. Jadi setiap dia mau untuk jodoh harus berdoa, datang kepada Tuhan. Ketika dia ingin mendapatkan pekerjaan, berdoa, datang kepada Tuhan. Suka beribadah, tampil beda dengan orang-orang duniawi. Jadi saudara yang terkasih ya, itulah hidup, bagaimana hidup yang takut akan Tuhan sebagai pemuda. Ya, puji Tuhan ya, tadi sudah dijabarkannya, jadi itu kesimpulan yang saya sampaikan, dan kita merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya yang terakhir nih pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemuda jenuh dalam gereja? Nah, banyak sekali pemuda-pemuda merasa jenuh di dalam gereja. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan pemuda jenuh dalam gereja ini ya, menurut saya pertama dulu seperti yang kita sampaikan hambanya tadi, bahwa salah satu juga yang membuat pemuda-pemudi itu jenuh dalam beribadah, dalam pergi ke gereja, itu salah satunya media sosial ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang saya sendiri pun merasakan bahwa media sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan pemuda-pemudi saat ini, saudaraku yang terkasih. Apalagi di zaman milenial sekarang ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lebih menarik daripada kita pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pemuda-pemudi saat ini lebih cenderung mementingkan atau mengedepankan media sosial, atau misalnya dia main HP lah, daripada dia beribadah kepada Tuhan atau pergi ke gereja. Karena saudaraku yang terkasih, media sosial ini juga bisa, walaupun bisa dikatakan bermanfaat juga, tapi ada juga hal negatif ya yang bisa ditimbulkan dari media sosial ini ya, termasuk salah satunya tadi yang orang lebih memilih media sosial daripada beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kita bisa tarik kesimpulan di situ bahwa saat ini orang-orang lebih menyukai, atau pemuda-pemudi lebih menyukai hal kesenangan dalam dirinya sendiri, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal juga yang pemuda-pemudi yang membuat mereka jenuh atau bosan ya dalam beribadah kepada Tuhan. Saya pernah melihat sebuah video, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di sana saya melihat seorang pemudi berdoa kepada Tuhan. Dia berulang-ulang kali berdoa, menyampaikan permohonan yang sama, kerinduan yang sama kepada Tuhan pada saat itu, saudaraku yang terkasih. Dia terus-terus berdoa kepada Tuhan, satu hal yang sangat ia rindukan, yang sangat ia inginkan. Tapi Tuhan tidak menjawabnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat itu dia merasa bosan, dia merasa jenuh. Dia katakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Saya selalu memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, saya selalu menyampaikan apa yang saya sampaikan, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Saudaraku yang terkasih, saya katakan bahwa itu juga salah satu alasan mengapa juga setiap pemuda-pemudi saat ini juga merasa jenuh atau bosan ya dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun seperti itu keadaannya, saya katakan bahwa walaupun kita terus-terus dalam kenyataannya terus-menerus kita berdoa kepada Tuhan, namun Tuhan masih belum menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Saya katakan kepada kita pada malam hari ini, saudaraku, Tuhan masih belum menjawab pergumulan kita itu, yaitu karena Tuhan mengajarkan kita bagaimana kesabaran, ya saudaraku, bagaimana kita terus sabar menantikan kasih Tuhan. Karena saudara-saudaraku, saya katakan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan membiarkan kita begitu saja, masih belum menjawab setiap permohonan atau doa kita. Dia mengajarkan kita sabar, dan dia juga mengajarkan kita supaya terus-menerus kita bersekutu kepadanya, supaya terus-terus kita memanggil nama Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di dalam hal itu, marilah terus kita berdoa kepada Tuhan, walaupun bisa dikatakan memang
agak lama ya, lama Tuhan masih jawab. Tapi saya katakan saudaraku, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudaraku yang terkasih. Jadi saya katakan, walaupun saat ini kalau misalnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan juga memiliki alasan mengapa jenuh beribadah karena doa tidak dijawab Tuhan, saya katakan kepada kita pada malam hari ini, mari kita terus menantikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus sabar, mari kita terus belajar supaya tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terakhir saudaraku yang terkasih, kenapa juga kita bisa jenuh beribadah kepada Tuhan? Salah satunya juga mungkin karena faktor dari dalam ya, dari gereja. Saya juga ada terkadang melihat itu karena mungkin pemuda-pemudi melihat juga di dalam gereja para pelayan Tuhan atau gembala sidang kehidupannya tidak mencerminkan seperti apa yang dilakukan firman Tuhan. Kadang pelayan-pelayan Tuhan masih tidak adanya kekompakan atau kesatuan hati dalam pelayanan, sehingga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang pemuda ini mengatakan, nah, untuk apa saya beribadah, untuk apa saya setia kepada Tuhan, sedangkan pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa saja tingkah lakunya masih seperti orang duniawi, masih belum diperbaharui. Jadi untuk apa saya harus lebih mencari wajah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, sedangkan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa aja sifatnya atau perbuatannya masih tidak mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Jadi saudaraku yang terkasih, mungkin itu ada beberapa alasan secara umum mengapa pemuda-pemudi saat ini malas atau jenuh atau bosan dalam beribadah. Intinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwasanya apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Intinya tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kita, apapun itu. Percaya bahwa Tuhan kita maha kuasa. Ya, puji Tuhan ya. Tadi boleh disampaikan oleh saudara kita Fili bahwa ya, satu penyebab pemuda kita jenuh di dalam gereja. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mungkin gak dijawab doa kita ya. Ya memang benar, banyak anak-anak Tuhan ya, ketika tidak dijawab oleh Tuhan doanya, ya mereka akan merasa kecewa di dalam Tuhan, padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah suatu tantangan, suatu ujian, dan Tuhan juga memproses ya. Seperti dikatakan waktu Tuhan adalah indah pada waktunya, tapi kita sebagai manusia, sebagai pemuda, kepinginnya maunya instan ya. Jadi jawaban kita, doa yang kita sampaikan maunya cepat-cepat dijawab oleh Tuhan, maunya instan seperti itu ya. Ya, tapi Tuhan inginkan tidak seperti itu gitu ya. Saya rindu pemuda-pemudi yang demikian, saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Ketika Tuhan belum menjawab doa saudara, saudara semakin giat berdoa di dalam Tuhan. Saudara harus mengatakan, sampai Tuhan belum menjawab doa saya harus datang kepada Tuhan. Saya harus meminta sampai Tuhan jawab. Kalau bisa saudara berpuasa di dalam Tuhan. Percaya ketika saudara beriman di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa saudara. Saudara tidak akan merasakan kecewa kalau saudara sungguh-sungguh yaitu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tidak ada yang dikecewakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Jadi saudaraku, ya saudara mungkin ada merasa karena itu kecewa, jenuh, nggak mau datang beribadah karena Tuhan tidak menjawab doa saudara. Itu adalah pekerjaan iblis. Saudaraku, pekerjaan iblis dimasuk dari hati dan pikiran kita, sehingga pikiran kita dibuat kacau, sehingga pikiran kita membuat kita mundur untuk datang beribadah kepada Tuhan, yaitu melalui apa? Melalui dengan cara demikian. Lihatlah, doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Lihatlah, untuk apa kamu ke gereja? Karena imanmu lemah, kamu mau menurutinya. Setiap perkataan-perkataan berasal daripada iblis. Kamu harus belajar, kamu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kuasa.
Jadi saudara memiliki kuasa. Pemuda-pemuda seperti Yeremia tadi pakai Tuhan begitu muda. Saudara memiliki kuasa. Setiap apa yang menghalangi saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan, saudara bisa menolak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan yang bekerja. Jadi kalau ada rasa-rasa kemalasan, rasa kejenuhan, ya, saudara berkarya di dalam Tuhan, saudara sungguh-sungguh. Ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Nah, yang kedua tadi dikatakan bisa yang pemuda-pemuda itu merasa jenuh, saudaraku di dalam Tuhan. Benar, kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan tidak menjadi berkat. Saudaraku dulu pernah seperti itu, yang saya layani saudaraku ya, pemuda-pemudi. Saya tegur saudaraku ya, pemuda-pemuda, bahkan ketua mengatakan ketika bisa dikatakan pemuda-pemudanya saudaraku ketika ribut, ketua mengatakan, diam, kalau kamu tidak senang tak usah kamu ibadah di sini, keluar. Nah, itu adalah salah satu tidak jadi contoh gitu ya. Jadi pemuda yang lain itu menjadi merasa tidak nyaman untuk datang beribadah gitu ya, tidak suka gitu ya. Karena apa? Karena tadi yaitu tingkah-tingkah laku di dalam ya. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan iblis yang dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dan pemuda. Nah, sebagai ini saudara yang terkasih, pemuda-pemuda di dalam hal ini, bagaimana caranya supaya hal ini terjadi, tidak terjadi dalam satu gereja? Bagaimana supaya tidak ada kejenuhan di dalamnya? Mari, tidak saling menjatuhkan pemuda-pemudi, tapi satu sama yang lain saling membangkitkan, menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan pemuda-pemudi, tidak saling menjatuhkan. Kalau bisa walaupun suaranya jelek, kamu katakan, suaramu bagus, hebat, ayo maju lagi. Nanti tadi suaranya jelek benaran, ketika kamu memberikan satu semangat, akan menjadi bagus suaranya nanti ke depan. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika kamu mengatakan kamu mampu, maka dia akan mampu. Jadi pemuda-pemuda di dalam satu wadah juga harus selalu memperkatakan positif di dalam suatu ibadah itu. Ya, di dalam ibadah pemuda itu menjadi berkat, menjadi contoh, ya, tidak menjadi batu sandungan. Sehingga yang datang pun ke gereja itu merasa nyaman, terangkul sebagai pemuda-pemudi. Jadi puji Tuhan pada saat malam hari ini, ya, jadi berkat bagi semua orang. Intinya adalah pada saat malam hari ini saya mau katakan kepada pemuda-pemuda dimanapun berada pada saat ini, ya, jadilah pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, ya, ya. Jadi puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap kita yang ada di dalam Tuhan, kami percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan saudaraku ya. Kami akan nyanyikan satu lagu lagi untuk mengakhiri ibadah kita.